Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan perencanaan bisnis Akui Limbah Perca dengan Amorbank. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Wulandari dengan NIM 2308069446. Di sini saya akan menjelaskan dari bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Kain perca telah menjadi tren yang populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta model yang peduli terhadap lingkungan. Dengan mendaur ulang kain perca, produk tas ini tidak hanya mengurangi limbah tekstil yang mencemari lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang signifikan. Pada bab ini, saya akan mengeksplorasikan bagaimana produk tas dari kain perca dapat menjadi solusi yang efektif untuk menyelesaikan masalah sosial. Selain itu, kami juga akan membahas bagaimana produk ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah tekstil dan kontribusi individu terhadap keberlanjutan lingkungan. Melalui pembahasan ini, diharapkan pembaca dapat memahami pentingnya produk tas dari kain perca dalam mengatasi masalah sosial sekaligus mendukung upaya pelestarian lingkungan. Selanjutnya ada potensi dan peluang. Usaha produk tas dari limbah kain perca memiliki banyak potensi dan peluang di pasar saat ini. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama peningkatan kesadaran lingkungan, selanjutnya inovasi desain, lalu pasar online, dan yang terakhir pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya ada analisis SWOT, di mana ada kekuatan atau stretch. Kekuatan atau stretch yaitu kualitas produk yang unggul, memiliki desain yang unik dan cantik, dapat mengurangi limbah kain perca, bahan dan pembuatan Amorbank mudah didapatkan dengan harga terjangkau, menyediakan berbagai model yang unik dengan tambahan aksesoris cantik yang dapat digunakan dalam segala acara, dapat dijadikan souvenir, kado, ataupun oleh-oleh. Amorbank dijual dengan harga yang terjangkau. Kelemahan pembuatan tas kain perca ini yang cukup rumit, yang membuat cukup lama, membutuhkan kreativitas yang tinggi dalam setiap pembuatan, masih jarang melakukan promosi di media sosial, proses pembuatan masih secara tradisional, produktivitas rendah. Selanjutnya ada peluang. Produk Amorbank mudah diketahui kalayak dengan menggunakan sosial media seperti Shopee, Instagram, atau platform lainnya. Bisa dijual di berbagai metode online melalui offline, yang dipasarkan melalui online seperti Shopee ataupun platform lainnya. Selain itu dapat dipasarkan secara offline seperti saat Car Free Day ataupun Blazar. Peminatan terserah ramah lingkungan serta kemitraan dengan selebriti dan influencer. Ancamannya cepat tren yang terus-menerus berganti dan berkembang sehingga butuh kemampuan lebih untuk bisa membuat produk inovasi dan baru. Memiliki banyak kompetitor yang menjual berbagai produk yang berupa sehingga pesaing lebih ketat, harga kompetitor lebih murah, pelaku pelanggan yang beralih ke toko lain. Selanjutnya jenis dan spesifikasi teknis. Memiliki beberapa perbedaan dan keunggulan dibandingkan dengan tas-tas lainnya. Yang pertama adalah penggunaan limbah kain perca ini sebagai bahan utama tas dapat membantu mengurangi limbah tekstil dan mendukung prinsip daur ulang. Yang kedua memiliki keunggulan dalam hal keunikan beragam desain. Yang ketiga dapat memberikan rasa kepuasan tersendiri bagi pengguna yang peduli dengan keinginan dan penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan. Selanjutnya ada karakteristik pasar sasaran. Yang pertama ada segmentation atau segmentasi, di mana ada demografis, gaya hidup, fungsional. Selanjutnya ada targeting, di mana targeting ini pria dan wanita dengan rentang usia 9 hingga 40 tahun. Selanjutnya ada konsumen dengan minat karya seni rupiah. Yang ketiga ada positioning atau pemosisian, di mana fungsional dan estetika dalam satu produk, dan selanjutnya mendukung gaya hidup aktif dan dinamis. Perkenalkan, saya Maga Julandari dengan NIM akhir 101. Gambaran umum rencana usaha yang pertama yaitu kondisi umum lingkungan. Limbah kain perca sulit diurai oleh lingkungan, maka dari itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Namun, limbah kain perca dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk-produk kerajinan tangan. Yang kedua yaitu ada potensi sumber daya. Limbah kain perca berasal dari sisa kain yang digunakan oleh penjahit saat menjahit. Kami memiliki ide untuk bekerja sama dengan mitra yang memiliki potensi dalam mendesain tas perca. Memilih kain perca karena mengurangi limbah sekitar dengan menciptakan tas yang memiliki nilai tinggi. Kemudian ada peluang pasar. Tas kain perca dipamerkan melalui beberapa metode, yaitu metode offline dengan memamerkan tas kain perca saat kegiatan bazar atau car free day. Dengan metode online yaitu kita dapat memposting pada platform e-commerce yaitu Shopee. Kemudian yaitu analisis keuangan usaha. Yang pertama yaitu harga jual, yaitu sebesar Rp36.102, HPP yaitu sebesar Rp2.488, omset yaitu sebesar Rp23.105.800, dan laba bersih yaitu Rp21.513.800. Lalu pada BEP yaitu tertera yang pertama yaitu BEP produksi yaitu 550 pieces, dan BEP harga yaitu sebesar Rp20.139.342. Dan selanjutnya yaitu berikut merupakan pemaparan proyeksi cash flow. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kenalkan, nama saya Fak Natasha dengan NIM akhir 234 dari kelas 2023C. Sini saya akan menjelaskan bab 3. Yang pertama, deskripsi produk. Nama bisnis kami adalah Amorbank. Jenis bisnis yang kami buat ialah tas tote bag. Ya, media sosial kami adalah Shopee, dan ini adalah logo bisnis kami. Bisa lihat di PPT. Lalu bahan alat untuk membuat tas kain perca yaitu kain perca, gunting, kanvas, pensil, jarum, mesin jahit, kancing dan resleting, dan tali. Lalu proses produksi, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan bahan-bahan yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, membuat pola tas. Lalu yang ketiga, balik
kain sehingga motif berada di dalam seperti nomor 3. Lalu yang keempat, jahit ujung bawah tas mempertemukan garis jahitan bawah, gunanya itu sehingga membentuk segitiga gitu. Yang kelima, jahit tali pegangan, pastikan ukurannya itu seimbang antara kanan dan kiri. Lalu yang terakhir, tas siap dikemas. Lalu untuk pengemasan, berikut adalah cara pengemasannya. Yang pertama, menyiapkan produk. Yang kedua, menyiapkan kemasan. Yang ketiga, mengambil plastik karena produknya dibungkus dengan plastik. Lalu yang keempat, setelah dibungkus itu dikemas dalam box. Lalu yang terakhir, kita akan menempelkan Thanksgiving card. Dan terakhir ada pemasaran secara offline dan online. Untuk offline kita akan mendirikan stand, mengadakan brosur, dan memberitahu penjelasan tentang produk kami. Lalu yang online kita ada di aplikasi Shopee Amorbag. Sekian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fabian Ramadhani dari kelas akuntansi 2023C dengan 3 nomor NIM terakhir 448. Akan menjelaskan bagian anggaran biaya dan juga jadwal kegiatan. Pada bagian anggaran biaya sendiri, kelompok kami menampilkan daftar tabel untuk menjelaskan rekapan sumber dana yang kami terima untuk proses produksi produk Amorbag. Dalam tabel tersebut menampilkan dana yang kami gunakan yang berasal dari 2 sumber, yaitu Bermawa dengan total Rp15.300.000, lalu dari perguruan tinggi sebesar Rp4.792.000, dan total menjadi Rp20.092.000. Lalu bagian jadwal kegiatan sendiri menampilkan daftar kegiatan yang kami lakukan selama proses penyusunan proposal selama 4 bulan, yaitu meliputi analisis kondisi lingkungan, perencanaan konsep, pembelian alat dan bahan, proses produksi, pengemasan, promosi dan pemasaran, evaluasi, dan yang terakhir penyusunan laporan akhir.